berbicara bagi setiap kami. Engkau, Yesus, Engkau tetaplah Allah bagi setiap kami. Selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karyamu, hatiku percaya Kau tetaplah Allah. Selamanya Kau tetaplah takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan. Yes. Amin Tuhan. Amin. Terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan. Kami mengalami Tuhan, dan kami rindu membagikan apa yang kami alami bersama dengan Engkau. Yes Lord, we love you Lord. Hatiku percaya Kau tetaplah Allah. Oh, 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 oh. One more time for you Lord Jesus. Oh, 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 oh. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Oh, oh, Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, Allah yang tetaplah Allah buat setiap kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan dalam doa, menyiapkan mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa supaya Tuhan mengurapi kami semuanya yang beribadah pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang mengajari kami dan menyatakan firman-Mu kepada kami. Hamba-Mu ini hanyalah sebagai pelayan Tuhan yang mendengar dan mempersiapkan segala sesuatu daripada firman Tuhan, tetapi yang dapat mengajari kami dengan dalam dan yang dapat membuat iman kami dibangkitkan, yang dapat menguatkan kami adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup setiap kami, umat-Mu yang beribadah pada saat ini atau yang mendengar melalui channel YouTube ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan mengurapi hamba-Mu dan Tuhan mengurapi semua umat-Mu yang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena selama-lamanya Engkau tetap Allah kami, dan kami bisa kuat dan bisa tegar dan bisa damai berjalan dalam kehidupan di dunia ini oleh karena bersama dengan Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, tema khotbah pada pagi hari ini adalah jalan damai sejahtera dari Allah yang hidup. Ya, kita lihat gambar ilustrasinya. Kita selalu harus tertuju kepada Yesus, ya, dan berjalan dengan
hidup yang tertuju, mata yang tertuju pada Yesus, itu adalah dalam jalan yang penuh damai sejahtera daripada Tuhan. Dan Allah kita, Allah yang hidup. Nah, ayat yang menjadi tema pada hari ini adalah dari 2 Tesalonika 3 ayat 16 yang bunyinya demikian. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Dan saya kutip juga terjemahan dari The Living Bible, dikatakan, May the Lord of peace himself give you his peace no matter what happen. The Lord be with you all. Dari 2 Tesalonika 3 ayat 16. Berbahagialah mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Nah, kalau kita lihat 2 Tesalonika 3 ayat 16 ini, maka ada 4 poin penting yang menjadi pembelajaran kita dari ayat ini. Yang pertama dikatakan, Ia Tuhan damai sejahtera. Yang kedua, Tuhan itu mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus kepada kamu atau kepada kita. Yang ketiga adalah Tuhan damai sejahtera itu mengaruniakan damai sejahteranya dalam segala hal. Dan yang keempat, bahwa Dia Tuhan yang menyertai kamu, menyertai kita, ya. Dan 4 poin ini menjadi pembahasan kita pada hari ini. Nah, tapi sebelum kita membahas, saya tertarik untuk menyajikan survei atau fakta kehidupan, hasil survei yang kira-kira ini tahun 2017. Ya, saya kutip dari akhir 2017 dari tirto.id. Dikatakan kebahagiaan bukan cuma soal uang. Ini surveinya dari survei American Psychological Association atau APA terhadap 3.440 orang yang berumur di atas 18 tahun. Dan dalam survei ini ditemukan bahwa ternyata kebahagiaan bukan cuma soal uang. Dan dikatakan beberapa alasan yang membuat warga Amerika Serikat gelisah, itu uang 62%. Membuat orang gelisah. Nah, kemudian pekerjaan ternyata 61%. Jadi persoalan-persoalan dalam pekerjaan, masalah karir, masa depan gitu ya. Kemudian masa depan bangsa juga membuat orang gelisah. 73% dari salah satu partainya, lalu partai lainnya 56%, dan yang independen 59%. Jadi kalaupun dia tidak terafiliasi ke partai, 59% juga gelisah karena menyadari bahwa nasib bangsa, kondisi bangsa itu akan mempengaruhi dia juga, gitu ya. Nah, kemudian dikatakan stres memikirkan masa depan bangsa ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama, asuransi kesehatan, karena di sana ada jaminan asuransi. Ya, di kita juga sudah ada BPJS gitu ya. Dan situasi ekonomi bangsa, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kejahatan dan kebencian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu membuat orang stres mikirinnya. Nah, ini data dari Amerika. Ya, saya tidak menemukan survei di Indonesia, tapi rasanya mirip-mirip, ya. Ya, kita bisa merefleksi dari hal itu. Nah, lembaga dunia juga melakukan survei untuk seluruh dunia. Ada World Happiness Report ya dari PBB tahun 2017, itu ya dikatakan bahwa Amerika Serikat, Australia, dan Inggris itu melihat bahwa kesehatan mental mempengaruhi kesehatan fisik dan mempengaruhi pendapatan dan pekerjaan. Nah, kalau Indonesia kebalik nih, mulai pendapatan dulu, mempengaruhi kesehatan fisik dan mempengaruhi kesehatan mental. Nah, kenapa? Di kita mungkin lebih banyak bergulat dengan upah atau income atau kecukupan daripada gaji dan sebagainya. Efek yang paling signifikan dalam mengurangi tingkat kesedihan di Amerika, Australia, Indonesia, dan Inggris dikatakan mengurangi permasalahan depresi dan gangguan kecemasan, yang akan mempengaruhi pengurangan angka kemiskinan, pengangguran, dan penyakit fisik. Jadi penyakit fisik itu dipengaruhi oleh
bagaimana mengurangi depresi dan gangguan kecemasan. Jadi ini menjadi isu yang dirasakan di berbagai bagian dunia, menjadi bagian penting. Kalau ada survei negara-negara seperti itu yang dilakukan PBB, berarti memang ada kepedulian untuk mencari hal-hal yang membahagiakan orang. Nah, namun demikian, ya dalam survei ini yang mereka lakukan juga akhirnya dinyatakan bahwa kebahagiaan bukan cuma soal uang. Ya ada banyak persoalan lain yang mempengaruhi kebahagiaan orang. Nah, namun di dalam situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah dunia yang seperti itu, Tuhan memberikan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan damai sejahtera. Tuhan memberikan jaminan bagi kita dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16 ini bahwa kita memiliki Tuhan yang adalah Tuhan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu apa? Damai sejahtera dalam terjemahan di Alkitab kita bahasa Indonesia disebut damai sejahtera, asal katanya dari bahasa Ibrani shalom. Nah, shalom itu juga dieja selain shalom adalah sholem, sholoim, shulem gitu ya. Nah, artinya apa? Ada maknanya itu cukup luas, yaitu kedamaian atau dalam bahasa Inggris peace. Yang kedua adalah harmoni. Lalu keutuhan, wholeness, merasa diri utuh, tidak merasa kosong, tidak merasa kesepian. Bagi yang belum punya teman hidup, nggak merasa dirinya belum lengkap. Kalau memang dipanggil untuk single, tetap merasa wholeness di dalam Tuhan. Dan kemudian kelengkapan, completeness. Dan kemakmuran, prosperity. Jadi kalau ada yang merasa diri kekurangan, miskin dan sebagainya, Tuhan kalau berkata Dia Tuhan damai sejahtera, Dia juga adalah Tuhan yang membuat kita bisa prosper dalam hidup kita. Dan kesejahteraan atau welfare dan ketenangan, tranquility dalam bahasa Inggrisnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi makna damai sejahtera itu, shalom itu cukup luas. Dan itu menggambarkan bahwa Tuhan memberikan kepada kita jaminan bahwa kita akan memperoleh itu ketika kita hidupnya berada bersama dengan Allah atau Tuhan damai sejahtera itu. Nah, saya coba selidiki, ternyata Rasul Paulus seringkali menyatakan tentang Tuhan sebagai sumber damai sejahtera kita. Bukan hanya kepada jemaat Tesalonika yang tadi kita sudah baca, juga Roma 15 ayat 33, Tuhan damai sejahtera dikatakan sebagai Tuhan sumber damai sejahtera. Artinya kalau Dia sumber damai sejahtera, karena Dia adalah Tuhan damai sejahtera, maka kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu daripada Dia. Dia Jehovah Shalom. Jehovah Shalom berarti daripadanya ada damai sejahtera yang bisa kita dapatkan dalam hidup kita. Nah, di dalam surat-surat Rasul Paulus sering dia mengatakan Allah itu sumber damai sejahtera. Ini ada beberapa ayat-ayat lain yang saya tidak sebutkan satu persatu. Nah, kemudian kalau dengan demikian kita tahu bahwa Dia sumber damai sejahtera, maka kita sekarang perlu untuk terus-menerus bisa mendapatkan damai sejahtera daripada Dia. Nah, kembali ke 2 Tesalonika 3 ayat 16 tadi, dikatakan di bagian kedua, Dia mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus. Karena Dia Tuhan damai sejahteranya itu tidak akan pernah berakhir. Nah, kalau sampai kita nggak mendapatkan damai sejahtera itu dalam hidup kita, bukan karena Tuhan kekurangan damai sejahtera, tetapi kita yang tidak terkoneksi untuk mendapatkan aliran damai sejahtera itu daripada Dia. Tuhan Yesus mengatakan Dia pokok anggur yang benar, kita ranting-rantingnya, bahwa kita mendapatkan kehidupan kalau melekat pada pokok anggur yang benar itu. Nah, kalau Dia Jehovah Shalom, Dia Allah damai sejahtera, Dia Tuhan damai sejahtera. Kalau kita terkoneksi dengan Dia, maka damai sejahtera kita akan mengalir terus-menerus. Nah, kita coba dalami hal ini, ya. Dikatakan di Efesus 1 ayat 12. Ini surat
Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dalam pembukaan suratnya Rasul Paulus mengatakan, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Lalu di ayat 2-nya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, dalam surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat yang lain, 2 Tesalonika 1 ayat 2, Galatia 1 ayat 3, Filemon 1 ayat 3, 1 Korintus 1 ayat 3, dan 2 Korintus 1 ayat 2, selalu surat-surat Rasul Paulus ini dimulai dengan pernyataan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan saya waktu merenungkan, berarti inilah sebenarnya pernyataan-pernyataan yang perlu kita selalu nyatakan. Karena Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat selalu mengatakan itu. Nah, karena itu kita perlu membiasakan untuk selalu mengatakan itu, bukan karena tradisi. Shalom gitu ya, kalau kirim WA shalom gitu ya. Tetapi mengertikah kita ketika kita mengatakan shalom, ketika kita mengatakan itu, kita sedang berkata supaya damai sejahtera Allah menyertai orang yang membaca pesan kita atau mendengarkan salam kita. Dan itu adalah doa, deklarasi, pernyataan untuk damai sejahtera Allah itu turun ke atas dia dengan pengertian shalom seperti yang tadi kita sudah dengarkan. Nah, jadi jangan basa-basi atau tradisi atau karena supaya kelihatan rohani gitu ya. Tetapi kita dengan pengertian, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, sekarang yang mengikuti ibadah ini bersama dengan keluarga, katakan shalom kepada keluargamu. Suami ke istri, istri ke suami, atau kepada anak, katakan shalom. Shalom. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Katakan demikian. Saya katakan kepada semua Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan ini. Nah, lalu Yohanes 14 ayat 7 ini sudah dijamin oleh Tuhan Yesus bahwa damai sejahteranya itu diberikan. Dikatakan demikian, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jadi dia pergi ke sorga, dia tidak pergi membawa semua keberadaan damai sejahtera yang ada pada dirinya itu, karena dia Tuhan damai sejahtera. Dia tinggalkan bagi kita. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Diberikan kepada kita. Dan kemudian dikatakan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Nah, tadi yang diberikan dunia, tadi yang dicari dunia, yang menggelisahkan dunia kalau tidak ada adalah asuransi, jaminan sosial, kondisi ekonomi yang baik, kondisi negara yang baik, kemudian kecukupan uang, dan sebagainya. Itu yang dicari orang di dunia ini. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang berbeda dengan yang diberikan oleh dunia. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita melihat situasi belum membaik, kalau kita melihat saat ini ada banyak hal-hal yang menakutkan menurut kacamata pemahaman kemanusiaan kita, tapi Tuhan bisa meninggalkan damai sejahteranya bagi kita karena itu sudah diberikan oleh Dia. Dan kita bisa menerima damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang berbeda daripada apa yang disediakan oleh dunia ini bagi kita. Dan kalau tadi damai sejahtera itu juga menyangkut welfare, kesejahteraan, menyangkut prosperity, ya. Walaupun situasi ekonomi sedang seperti ini, Tuhan bisa memelihara hidup kita. Tuhan bisa mencukupkan kita. Tuhan bisa membuat kita mendapatkan apa yang kita perlu dalam kehidupan ini. Karena Dia memberikan damai sejahtera yang berbeda dari apa yang ada dalam dunia ini.
Karena itu firman Tuhan katakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu, kata Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 27 ini. Nah, kita coba lihat juga bagaimana kita mendapatkan, bagaimana caranya Allah mengaruniakan kepada kita damai sejahtera itu. Yesaya 48 ayat 17 sampai 18 berkata demikian, ya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Perhatikan yang warna putih. Akulah Tuhan, kata Tuhan, Allahmu, yang mengajari engkau tentang apa yang memberi faedah. Jadi Tuhan bisa mengajari kita apa yang memberi faedah, apa yang baik. Dan kemudian dikatakan yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi jalan mana yang harus kita lalui dalam kehidupan ini, Tuhan bisa mengajari dan menuntun kita. Lalu dikatakan kita perlu memperhatikan. Perhatikan yang warna hitam kalimatnya, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Ya, jadi Tuhan ingin supaya kita memperhatikan perintah-perintahnya. Karena Dia Tuhan yang berfirman, mau mengajari, mau menuntun kita. Waduh bang, bagaimana caranya Tuhan menuntun saya, mengajari saya? Saya udah lama nggak PA. Oh, bukan masalah PA. Karena pengajaran dan apa tuntunan Tuhan itu tidak hanya melalui PA. Tetapi Tuhan berfirman melalui Roh Kudus yang berbicara di hati kita. Namun demikian, kita supaya mudah menangkap pernyataan-pernyataan Roh Kudus itu, kita perlu belajar firman, baca firman, sehingga pikiran kita ini diajar, dididik oleh firman Tuhan yang kita baca, lalu tuntunannya itu melalui Roh Kudus yang berbicara. Nah, seringkali Roh Kudus berbicara, kita nggak bisa nangkap oleh karena otak kita, pikiran kita menyangkal itu, tidak connect. Tapi karena itulah kita harus mendidik pikiran kita dengan belajar firman. Dan kemudian ketika Roh Kudus berbicara, pikiran kita langsung dia selaras. Dan kita mengerti apa yang Tuhan ajar dan Tuhan tuntun dalam hidup kita. Nah, perhatikan, Tuhan mau mengajar, menuntun kita, dan kita perlu memperhatikan perintahnya itu. Maka akan terjadi, ini kaitannya dengan kita mendapatkan damai sejahtera itu. Maka katanya, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wah, luar biasa saudaraku janji Tuhan. Jadi kita bisa mendapatkan damai sejahtera, kebahagiaan, disebut juga istilahnya di sini kebahagiaan. Kalau tadi survei dari PBB mensurvei kebahagiaan. Tetapi di dalam Tuhan disediakan damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Sungai yang airnya mengalir terus. Dan kebahagiaan kita seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi kalau ada yang pernah di tepi pantai melihat gelombang-gelombang laut, ya coba diingat-ingat lagi. Atau lagi ada yang mungkin sedang di pantai, ya coba dilihat-lihat. Lalu katakan, kebahagiaanku Tuhan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan itu bisa terjadi kalau engkau tadi dikatakan mau memperhatikan perintah Tuhan. Karena Tuhan mau mengajarimu dan mau mengikuti tuntunan Tuhan. Dan itulah sebabnya topik khotbah hari ini saya sebut adalah topik jalan damai sejahtera dari Allah yang hidup. Karena Allah yang hidup itu mau mengajari kita di jalan itu, menuntun kita. Luar biasa. Oh, bayangkan janji Tuhan ini disediakan. Dan Dia Allah yang hidup, saudaraku. Bukan Allah yang mati. Hari ini Dia hidup, sebelumnya Dia hidup,
sampai selama-lamanya dia hidup. Karena itu di Alkitab seringkali orang Israel menyebut bahwa Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus juga menyebut Allah yang hidup. Petrus waktu ditanya oleh Tuhan Yesus, menurutmu siapa aku ini? Dia katakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. The Son of the Living God. Nah, saya senang istilah Allah yang hidup ini. Karena apa? Karena Allah kita beda dengan tempat-tempat di mana orang bertanya, minta rejeki dan sebagainya. Itu benda-benda mati di situ. Allah kita Allah yang hidup. Dan Allah kita bukan konsep, bukan suatu dogma. Dia pribadi yang hidup. Nah, kalau pribadi yang hidup, dia terus bisa berbicara dan menuntun. Dan forever, selama-lamanya, dia bisa bersama-sama dengan kita. Amin, saudaraku. Luar biasa. Allah kita, Allah yang hidup. Nah, bagian ketiga adalah dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16 ini, bahwa damai sejahtera itu dalam segala hal. Dalam segala hal. Di terjemahan bahasa Inggris dikatakan no matter what happen. Jadi dalam segala hal itu artinya nggak peduli apapun yang terjadi. Nah, Mam Eli seringkali ya menyampaikan untuk GKKD Center ya dengan situasi yang kita tidak duga sebelumnya ini menjadi terasa seperti berat, tapi no matter. Nggak peduli dengan hal itu, kita harus percaya katanya bahwa Tuhan akan memberkati kita, menyediakan semuanya bagi kita. Terus bagaimana caranya? Ya enggak tahu, nanti kita lihat janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. No matter what happen. Jadi tidak tergantung daripada keadaan. Nah, jadi damai sejahtera itu dalam segala segi kehidupan, dalam segala hal. Yang kedua adalah damai sejahtera itu tidak tergantung keadaan. Yang ketiga adalah damai sejahtera itu tidak tergantung kepada kemampuan kita. Karena no matter what happen. Ya, tidak peduli apapun yang terjadi. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris tadi. Atau dalam segala hal, dalam segala kondisi. Jadi tidak tergantung kepada kemampuan kita. Kalau hitung-hitungan kemampuan kita saat ini, sepertinya kita tidak mampu menyelesaikan GKKD Center itu. Kalau menurut hitungan kemampuan kita. Tetapi mari kita bergantung kepada Allah damai sejahtera yang memberikan damai sejahtera shalom, termasuk prosper, welfare, ya, di dalam segala hal. Dan yang terakhir adalah bahwa dalam segala hal itu damai sejahtera itu hanya ditentukan oleh kesediaan kita mengikuti tuntunan atau jalan Tuhan. Yang seperti tadi di Yesaya yang kita sudah dengar. Jadi yang menentukan adalah mau nggak dengar suara Tuhan dan tuntunan Tuhan. Nah, karena itu di khotbah 2 minggu yang lalu saya katakan bahwa kita harus mata kita tertuju kepada Yesus. Karena Dia bisa memberikan damai sejahtera bagi kita, memberikan prosper, welfare bagi kita. Dan damai sejahtera itu adalah bisa mengalir dalam hidup kita dengan jalan Tuhan yang sangat berbeda dengan jalan kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata damai sejahtera itu tidak seperti yang dari dunia ini. Ya, karena cara Tuhan bisa berbeda. Nah, mari di sini saya ingin mengajak kita melihat beberapa contoh supaya kita nanti bisa paham lebih dalam tentang hal ini. Yang pertama adalah peristiwa waktu Tuhan meminta Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Waktu Tuhan meminta Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir itu, ya Tuhan berfirman ketika dalam sudah keluar itu dikejar oleh tentara Mesir. Dan waktu mereka dikejar oleh tentara Mesir itu, Tuhan berfirman di Keluaran 14 ayat 1 sampai 4. Ya, kita baca ini. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali
berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun, kata Tuhan. Jadi yang mengeraskan hati Fir'aun siapa? Tuhan. Karena itu saya dalam beberapa hal, walaupun beberapa orang mengatakan, oh nggak mungkin itu dari Tuhan. Dalam beberapa hal saya melihat bahwa Alkitab mencatat kejadian-kejadian sulit yang menegangkan dalam hidup umatnya, itu diizinkan Tuhan. Karena dalam kisah ini Tuhan yang mengeraskan hati Fir'aun. Tuhan tidak selalu kasih jalan mudah dan mulus. Jadi dalam hidupmu kalau ada situasi-situasi yang kadang-kadang membuat sport jantung, ya bisa terjadi Tuhan yang mengizinkan hal itu. Sama seperti ini orang Israel ini, Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Ya. Nah kita lanjutkan. Sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Nah jadi Tuhan sudah bilang kepada Musa, kamu akan kubawa ke tepi laut itu. Ya, jadi orang Mesir akan mengira, wah ini udah dapat nih umpan yang hebat. Ya orang Mesir akan bersorak, terjebak lu gitu ya, masuk jebakan Batman. Seolah-olah di situ akan habislah orang Israel. Karena pasukan Mesir yang jumlahnya banyak mengejar dengan senjata lengkap, lalu di sebelahnya sudah laut, terjepit, jebakan Batman. Nah tapi ternyata ini Tuhan yang ngatur kan, tadi firmannya begitu. Dan kalau kita lihat, saya sengaja cari petanya, ternyata ini keluar dari Gosen, dari tanah Mesir, ini tidak lewat laut, mereka mau menuju ke sini, Yeriko. Sampai di sini nih firmannya bilang, berbalik ke sini. Harusnya kan mereka terus ke sini. Tapi Tuhan suruh berbalik di Pi Hahirot dekat Migdol. Berkemah di sini, udah laut di sini. Dan jangan mengira ini karena siasat orang Mesir, bukan Tuhan yang suruh. Dan tujuannya apa? Supaya Tuhan bilang, supaya aku menunjukkan kepadamu, kepada orang Mesir dan kepada Firaun dan pasukannya, bahwa sehingga orang Mesir itu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan artinya penguasa. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kadang-kadang Tuhan bawa kita kepada kondisi-kondisi yang sangat dramatis, yang sangat impossible, supaya ketika kita sebagai umat Tuhan melakukan firman-Nya, orang Israel dikatakan, lalu mereka, orang Israel, Musa dan seluruh orang Israel, berbuat demikian. Nah karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita dengar firman Tuhan, Tuhan menyatakan walaupun sepertinya sport jantung kita di situ, secara manusiawi dak dikduk, tetapi kita harus berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku mau taat kepada suaramu. Dan terjadilah peristiwa Laut Merah terbelah. Peristiwa yang sampai hari ini tidak ada yang bisa mengulanginya. Dan itu menjadi momentum bagi bangsa-bangsa melihat bahwa Tuhan Israel, Tuhan yang luar biasa. Kalau engkau mengalami masalah yang sangat-sangat dramatis, tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang membawa engkau untuk mengalami yang impossible menjadi possible. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga orang melihat, wah luar biasa Tuhannya. Luar biasa Tuhanmu. Orang melihat, waduh Tony hebat ya. Tuhan memberkatimu luar biasa. To God be the glory. Tuhan dikenal melalui kesaksian penyertaannya dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan yang menuntun mereka demikian. Nah yang kedua, coba contoh yang kedua adalah
Ini Gideon mengusir musuh orang Midian. Ya. Ini gambarnya kita tahu cerita Gideon ini ada seleksi dan kemudian dengan sedikit orang dia mengalahkan musuh-musuh yang jumlahnya banyak. Nah, saya ingin kita lihat penjelasan tentang hal ini bahwa Gideon itu bukan panglima perang yang gagah berani, bukan seorang pemimpin. Bahkan Gideon itu seorang yang paling muda di antara keluarganya. Dan kaum keluarganya juga paling kecil di antara suku-suku yang ada. Jadi Gideon ini bukan orang hebat. Dia paling muda, sukunya paling kecil di antara suku yang ada di Israel. Itu dibaca di Hakim-Hakim 6 ayat 15. Dan kemudian malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan mengatakan pesan Tuhan, firman Tuhan. Dikatakan begini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Wah, saya waktu merenungkan ini, Gideon si penakut itu, yang paling kecil itu, Tuhan deklarasikan kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi kalau ada yang sekarang hidupmu sangat susah, sangat miskin, kalau Tuhan berfirman kepadamu, Tuhan menyertai engkau, hai konglomerat, ya misalnya ya aminkanlah, ya, jangan pikir, waduh, apa iya, ya, kalau Tuhan memberikan kepadamu firman, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang memenangkan ribuan jiwa, engkau padahal di pelayanan itu cuman helps, cuman ngangkat-angkat kursi. Padahal datang firman Tuhan kepadamu demikian. Aminkan saja. Karena Tuhan itu bekerja dengan cara dan jalan yang berbeda dengan apa yang dapat dipikirkan manusia. Kalau seleksi ke HRD-an di perusahaan, pasti kalau mau jadi pemimpin itu seleksinya penampilannya bagus, gagah, kelihatan pintar dan sebagainya. Tetapi Tuhan kadang tidak begitu caranya dan banyak contoh di Alkitab Tuhan memilih dan memakai orang-orang yang tidak diperhitungkan. Nah, lalu dengan serangkaian tanda dari Tuhan, akhirnya Gideon tidak ragu dan dia percaya penuh bahwa dirinya memang diutus Tuhan untuk mengalahkan Midian dan Amalek, ya. Itu di Hakim-Hakim 6 ayat 17 sampai 40 bagaimana Tuhan membuat Gideon merasa yakin bahwa dia disertai Tuhan. Nah, kemudian penjelasan berikutnya di Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 25 itu dikatakan bahwa pasukan Midian itu sangat banyak. Ya, dikatakan di ayat 12 bahwa adapun orang Midian dan orang Amalek itu semuanya dari orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya. Jadi orang Midian itu seperti belalang banyaknya dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut. Nah, kalau musuhnya tidak terhitung seperti pasir di tepi laut dan seperti belalang, maka kalau perang tentu harusnya bikin pasukan yang lebih banyak kalau mau menang perang. Itu cara dunia. Itu hitung-hitungan manusiawi. Nah, tetapi ternyata Tuhan berfirman kepada Gideon tidak demikian. Dari Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai 8. Dikatakan bahwa terlalu banyak yang menyertai engkau. Dari 32.000 yang penakut suruh pulang. Mundur 22.000. Tinggal 10.000. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Lalu disuruhlah minum di tepi sungai, yang tadi ada fotonya. Bagi mereka yang minum mengambil airnya pakai tangannya dibawa ke mulutnya, itu yang disuruh ikut. Yang minum nyemplung ke air kepalanya yang langsung jilat air dari sungai itu tidak boleh ikut. Dan ternyata dari 10.000 yang terpilih 300. Dan saya hitung 300 itu cuma 0,94%, tidak sampai 1% dari jumlah 32.000. Dan sebelumnya mereka selalu kalah dari musuh. Tetapi pada waktu itu musuh yang begitu banyak, Tuhan bilang enggak perlu banyak-banyak, 300 saja. Enggak sampai 1%. Lalu dengan 300 itu silakan nanti baca sendiri bagaimana Tuhan menuntun Gideon memenangkan pertempuran. Nah, demikian juga mungkin juga beban hidup kita,
beban pelayanan kita, banyak persoalan yang besar dibanding kemampuan kita. Ketika kita berdoa minta Tuhan memberkati kita, kita seringkali berharap bahwa berkat itu melalui munculnya banyak bantuan, pasukan, kemampuan-kemampuan yang diperlengkapi kepada kita langsung sesaat itu juga. Supaya sebelum menyelesaikan masalah-masalahnya. Tapi Tuhan kadang-kadang menjawab tidak demikian. Malah makin tidak punya apa-apa, makin sulit kondisinya, makin tidak berdaya. Kadang-kadang kondisi yang dibawa kepada kita demikian. Ya, misalnya pada waktu awal GKKD Center dicetuskan belum ada pandemi. Itu pun kondisi kita dibandingkan kondisi keuangan pelayanan dibandingkan dengan berapa kewajiban yang harus diselesaikan, jumlahnya tidak sebanding, sangat kecil. Kita berdoa. Bukannya konglomerat yang muncul, pandemi yang muncul. Dan ketika situasi seperti itu, bagaimana dengan iman kita? Itu ibaratnya ketika kita berdoa kondisi 32.000 pasukan masih. Ini pun masih kalah dari jumlah musuh. Tapi Tuhan bilang, ya mungkin kita di 10.000 kali ya, bukan di 32.000 ya. Tapi situasinya yang datang pandemi itu dari 10.000 turun menjadi 300. Dan dalam kondisi seperti itu, apakah kita masih mempercayai Tuhan? Harusnya kita masih mempercayai Tuhan. Dan mari kita lihat nanti bagaimana Tuhan menuntun semuanya itu. Nah, Tuhan bisa melakukan mujizat. Karena dikatakan tujuannya apa? Sama seperti yang tadi dengan Fir'aun itu. Firman Tuhan berkata di Hakim-Hakim 7 ayat 2, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megah diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi seringkali Tuhan izinkan itu supaya tidak ada yang menyombongkan diri dan berkata, tanganku, kemampuanku, kehebatanku, organisasiku yang membuat ini bisa terjadi. Tidak. Yang membuat semuanya itu terjadi adalah Tuhan. Dan karena itu Tuhan ingin kita menjadi nol, namanya yang ditinggikan. Glory to God. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Satu lagi contoh terakhir adalah ini lihat, saya nggak tahu jutaan atau ratusan ribu ini. Reinhard Bonnke KKR di lapangan terbuka di Afrika. Saya mengenal Reinhard Bonnke itu dari dulu, ada buku-buku yang diterbitkan oleh salah satu pelayanan zaman saya masih mahasiswa. Saya baca. Waktu itu pelayanannya sudah mulai besar, tapi orang masih menceritakan awal pelayanannya tahun 1967 di Lesotho. Tapi kalau sekarang saya cari lagi yang menceritakan itu sudah tidak banyak karena dia pelayanan 50 tahun. Jadi yang diceritakan yang terakhir. Zaman saya dulu 35, saya membaca itu mungkin sudah sekitar 35 tahun lalu. Ya, itu masih diceritakan awalnya di Lesotho. Pelayanan dia misionari masih muda ke Afrika bagian selatan. Lesotho itu di selatan Johannesburg. Dan dia waktu pelayanan itu mulai dari sedikit orang. Kalau 50 orang aja di jemaat yang hadir ibadah itu sudah hebat. Nah kemudian beberapa tahun demikian, kemudian suatu saat dia yakin betul bahwa Tuhan ingin memakai dia untuk membawa banyak jiwa di Afrika. Dia berdoa dan dia tergerak untuk mengadakan KKR. Dia ngundang seorang pengkhotbah hebat, pengkhotbah KKR yang luar biasa pada waktu itu. Bikin KKR 3 hari, diumumkan bahwa akan ada pelayanan KKR, mujizat-mujizat akan terjadi gitu ya, KKR kesembuhan. Dan banyak orang datang ke gerejanya. Yang hadir sekitar 100 lebih dari biasanya 50. Dan kemudian KKR hari pertama tidak terjadi apa-apa. Lalu ya biasanya pengkhotbah yang pengurapan mujizatnya kuat, biasanya dia dengar suara Tuhan juga bagus. Si pengkhotbah ini akhirnya bilang ke Reinhard Bonnke, saya nggak merasakan hadirat Tuhan di sini. Dan saya merasa ya
Tuhan gak berkehendak saya pelayanan di tempat ini. Akhirnya dia putuskan untuk meninggalkan dan tidak khotbah di hari kedua. Reinhard Bonnke waktu itu, ini yang saya ingat dalam buku yang saya baca itu, Reinhard Bonnke kaget. Dan dia bujuk-bujuk si hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan itu gak mau. Nah ini kan bukannya sumber dayanya ditambah, ini malah berkurang. Si hamba Tuhannya pergi. Padahal ini hamba Tuhan yang terbukti pengurapannya kuat. Tapi hamba Tuhan bilang, enggak, aku enggak disuruh Tuhan di sini, enggak ada apa-apa di sini. Dan akhirnya Reinhard Bonnke berdoa kepada Tuhan, apa yang akan dilakukan? Kan sudah ada pengumuman bahwa 3 hari. Tuhan bilang, engkau yang khotbah. Kaget dia. Nah, dia dengar suara Tuhan. Tuhan suruh dia yang khotbah. Lalu dia berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Lalu dia di hari kedua itu dia umumkanlah waktu ibadah KKR itu kepada yang hadir, bahwa pengkhotbah kita yang kemarin tidak melanjutkan khotbahnya di hari kedua ini. Sekarang saya yang khotbah, katanya. Dan ternyata beberapa orang datang ke gereja itu oleh karena figur si pengkhotbah. Mereka kemudian meninggalkan tempat ibadah itu. Hamba Tuhan yang hebatnya nggak ada, ya Reinhard Bonnke lagi, si anak muda ini gitu ya. Ya beberapa meninggalkan, tapi orang sakit masih ada di situ. Lalu dia khotbah, kemudian dia doa pokoknya itu belum pernah dia doa mujizat seperti itu. Ketika dia doa gitu, ternyata orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, mujizat terjadi, dan semua orang kaget, beritanya tersebar. Besoknya orang datang lebih banyak, dan sejak saat itulah pecah telur, ya. Reinhard Bonnke dipakai Tuhan luar biasa, KKR kesembuhan, KKR penginjilan di Afrika yang memenangkan lebih daripada sekitar 76 juta ada yang mencatat orang yang dimenangkan melalui pelayanannya. Tapi jangan lihat yang sekarang. Lihat bagaimana Tuhan nolkan dia. Tidak bergantung kepada siapapun, tapi bergantung kepada Allah yang hidup. Nah, itulah damai sejahtera dalam segala hal. Waktu kita ditinggalkan sumber daya yang kita harapkan menolong kita dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, jangan kehilangan damai sejahtera. Bergantung damai sejahteramu kepada Tuhan yang hidup. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan terakhir, bahwa Dia Tuhan yang menyertai kita sekalian. May the Lord of peace himself give you his peace no matter what happen. The Lord be with you all. Tuhan menyertai kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya senang dengan ayat ini untuk menggambarkan bagaimana Tuhan menyertai kita dan bagaimana sikap kita yang disertai Tuhan. Nah, sikap kita ini yang penting, ya. Ini Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Ini salah satu Mazmur yang terpendek. Dikatakan nyanyian ziarah Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud mengatakan dia tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Jadi kalau ada itu mah enteng, kita kan hebat. Ini mah jangan begitu, ya. Atau itu orang sombong yang merasa ada yang disombongkan. Ada orang kelihatannya tidak sombong tapi sombong, yaitu orang sombong yang tidak ada yang bisa disombongkan. Refleksinya dalam bentuk minder. Waduh, siapalah kita ini, nggak berdaya kita, ya, dan sebagainya. Minder, tidak percaya diri atau tidak percaya Tuhan, merasa kecil, itu juga sombong. Sombong tapi karena tidak ada yang disombongkan. Orang yang seperti itu ketika nanti dia memiliki sesuatu, dia langsung jadi sombong itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jangan tinggi hati, jangan memandang sombong.
Dan jangan mengejar hal-hal yang terlalu ajaib atau terlalu besar. Itu maksudnya begini. Misalnya sekarang GKKD Center, bagaimana caranya terpenuhi semua? Oh, kita mungkin mikir begini begitu segala macam. Ya ada yang bisa kita pikirkan, tetapi semua yang kita pikirkan itu tidak akan sanggup menjangkau pelunasannya. Tetapi kita harus menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan damai sejahtera kita, keyakinan kita bahwa itu selesai, bukan pada strategi kemampuan kita, tapi kepada Tuhan. Nah, itu yang dilakukan Daud. Daud ini orang hatinya melekat kepada Tuhan. Di ayat 2 dia katakan, aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih dekat ibunya. Masalahmu apa? Masalah sakit. Sudahkah engkau seperti anak yang melekat di pangkuan ibunya? Anak yang disapih. Anak yang sudah pisah susu, tetapi nempel masih dengan ibunya. Pasrah dengan ibunya, percaya dengan ibunya. Bukankah Allah kita menyebut dirinya Bapa supaya kita dekat melekat dengan Dia? Karena itu mari kita nggak usah pusing dengan banyak hal yang dapat kita bayangkan, tapi mari kita dengar-dengaran dengan Dia. Dia suruh kita lakukan apa? Kita lakukan itu berdasarkan keyakinan bahwa Dia Allah yang baik. Nah, karena itu Daud katakan berharaplah kepada Tuhan. Saya ingin katakan mari kita berharap pada Tuhan. Untuk sakit penyakit, persoalan bisnis, persoalan ekonomi, persoalan pelayanan, berharaplah pada Tuhan. Dan di bahasa Inggrisnya di ayat 2 ini katakan I am quiet now. Saya sekarang ya diam di hadapan Tuhan. Dan juga yang saya garis bawahi, yes, my begging has been stilled. Ya, permintaan-permintaanku, beggingku kepada Tuhan, udah ku teduhkan di hadapan Tuhan. Ya, lalu dikatakan you too should quietly trust in the Lord. Kamu juga dengan sungguh-sungguhlah percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itulah yang membuat kita damai, teduh, sejahtera di hadapannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penjelasan satu ayat ini tadi panjang, tetapi ingatlah bahwa Ia Tuhan damai sejahtera. Kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu, kepada kita. Tuhan menyertai kita sekalian. No matter what happen, damai sejahteranya bagi kita. Kita tutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bagi setiap Bapak Ibu yang memiliki pergumulan, baik itu sakit ataupun pergumulan ekonomi atau pergumulan apapun, hari ini datanglah kepada Tuhan. Katakanlah, Tuhan aku percaya kepadamu. Tuhan aku percaya Engkau sumber damai sejahtera. Shalom. Dan ada keteduhan, kedamaian, ada ketenangan, ada prosperity, ada welfare di dalam Engkau. Aku mau seperti anak yang melekat dengan ibunya, anak yang nempel dengan ibunya. Aku mau seperti anak yang memeluk bapaknya dan merasakan keteduhan perlindungan Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara-saudariku semuanya. Bapa Surgawi, aku berdoa buat setiap pergumulan-pergumulan daripada umat-Mu, Tuhan menjawabnya dan Tuhan menjamahnya, dan di dalam nama Tuhan Yesus, buatlah keajaiban-keajaiban terjadi. Karena kami tahu kesulitan, seringkali Tuhan izinkan untuk membuat nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Sehingga terjadilah Tuhan menunjukkan kekuatan dan kehebatannya sebagai Tuhan. Dan kami mempercayai itu. Dan karena itu Tuhan, bagi yang sakit sudah lama sakit, atau yang sepertinya sulit, keadaan sakitnya sepertinya impossible, kami katakan mujizat pasti terjadi dalam nama Yesus. Dan Tuhan menjamah dan menolong apapun pergumulan anak-anak-Mu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Muliakanlah nama-Mu dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk GKKD Center.
muliakanlah namamu. Kami katakan Tuhan, ini semuanya untuk menunjukkan bahwa Tuhanlah yang hebat. Kami tidak berarti apa-apa, karena semuanya oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dan merasa engkau belum merasakan damai